Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Jadi Ninggolan dari kelas C reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset mata kuliah antropologi ekonomi saya yang berjudul Fenomena Sistem Kekerabatan dalam Aktivitas Jual Beli di Toko Devi Nainggolan Fashion. Pengertian toko itu sendiri adalah salah satu public place yang dipergunakan sebagai tempat berbisnis yang sifatnya sendiri adalah aktivitas memajang, menyimpan dan menjual, juga sebagai area pertemuan antara pengusaha dengan konsumen yang mampu membuat keuntungan bagi pengelola maupun pemiliknya. Tradisi Batak yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedara yang disebut dengan marga. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam 6 kategori atau puak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkora, dan Batak Mandailing. Masing-masing puak memiliki ciri khas nama marganya masing-masing. Marga ini berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka. Namun pada saat ini kita ketahui banyak orang Batak yang tidak mengikuti adat atau hanya memakai marga saja. Bahkan sudah bersikap cuek atau tidak peduli lagi dengan orang yang satu marga dengannya. Toko Devi Nainggolan adalah toko yang menjual pakaian jadi baik untuk dewasa maupun anak-anak, pakaian sekolah, tas sekolah, serta sepatu sekolah. Toko ini beralamat di Jalan Raja Purba nomor 370, Pasar 1B, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Toko ini adalah milik keluarga A. Nainggolan dan B dan Ibu D. Sihotang sebagai istrinya dan mengelola toko ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem kekerabatan antara pembeli yang memiliki ikatan marga dengan pemilik toko, baik ikatan marga dari pihak sang suami atau Nainggolan maupun dari pihak istri atau Boru Sihotang, dan bagaimana sistem kekerabatan jika yang menjadi pemberi dari suku lain, serta untuk mengetahui makna yang tersembunyi yang terjadi pada proses jual beli di toko ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskripsi mengenai sistem kekerabatan dalam proses jual beli yang berasal dari sudut pandang dari informan, yaitu si pemilik toko Devi Nainggolan. Menurut Moelong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara di toko Devi Nainggolan tersebut. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana si peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sehingga dalam hal ini peneliti memilih dua orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu Ibu D. Sihotang, si pemilik toko, dan Ibu Rani, si pelanggan dari toko tersebut. Lokasi penelitian berada di toko Devi Nainggolan Fashion. Untuk sistem pengurangan harga atau diskon yang diberikan kepada pembeli, informan pertama saya, Ibu D. Sihotang, mengatakan bahwa jika pembeli itu orang yang dikenal dan satu punguan marga, biasanya diberikan potongan harga yang bisa dikatakan lumayan banyak. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan yang mengikat Ibu D. Sihotang, yang menganggap bahwa jika sudah dianggap seperti keluarga, setidaknya memberikan harga yang tidak terlalu tinggi atau hanya mengambil untung sedikit.
Berbeda lagi dengan orang yang dikenal dan satu pengumuman marga, namun latar belakang ekonominya yang tidak berkecukupan. Informan pertama saya mengatakan bahwa jika yang satu pengumuman dengan latar ekonominya tidak berkecukupan, yang biasanya dikasih harga modal saja dari barang yang dibeli. Hal ini terjadi karena Ibu Desi Hota merasa kasihan dan tidak tega memberikan harga yang tinggi. Sedangkan jika pembeli satu marga namun tidak dikenal, biasanya si pemilik toko terkadang tidak memberikan pengurangan harga, tapi juga terkadang memberikan pengurangan harga untuk menghargai saja karena satu marga. Hal ini berkaitan dengan pendekatan substantif karena di dalamnya terdapat makna lain di mana si pemilik toko mau mengurangi harga jika itu adalah salah satu marganya atau yang sudah dianggap keluarganya, di mana menurut Sahrins, dalam masyarakat tradisional atau sederhana, tidak ada pertukaran yang dapat secara umum dapat diterima setiap orang dalam masyarakat itu. Kegunaan uang sangat terbatas sebagai alat tukar yang hanya ditukar untuk produk-produk tertentu dan tidak standar nilainya. Sebaliknya, di dalam perekonomian pasar, dikenal uang yang hanya standar nilainya dapat dipakai untuk segala macam pembelian dan penjualan. Sahrins mencontohkan bahwa dalam masyarakat tradisional, peranan hubungan kerabat dan personal sangat berpengaruh terhadap bentuk pertukaran. Walaupun lokasi penelitian itu sudah termasuk kategori modern, namun sistem jual beli tradisional masih digunakan. Hal ini terjadi karena adanya unsur kekeluargaan yang dimana si pemilik toko masih kental menggunakan sistem adat Batak yang digunakan. Sehingga informan pertama yaitu si pemilik toko merasa bahwa orang yang satu punggungan atau marga tersebut adalah keluarga dekatnya, sehingga harus diberi keringanan harga jika sedang berbelanja di toko tersebut. Sistem jual beli dengan suku lain. Di toko di Vinenggolan ini, lokasinya berada di pinggir jalan besar yang dilalui oleh masyarakat Kecamatan Bandar. Hal ini membuat bukan hanya dari kalangan suku Batak saja yang menjadi langganan di toko ini, tapi dari suku lain juga seperti suku Jawa yang banyak menjadi pelanggan di toko ini. Seperti Ibu Rani yaitu informan kedua saya, di mana Ibu Rani ini sudah lebih dari 5 tahun langganan di toko tersebut dan sudah dianggap keluarga juga oleh si pemilik toko. Di mana pada waktu lebaran juga Ibu Desi Hotang ini datang ke rumah Ibu Rani untuk merayakan lebaran, dan sebaliknya Ibu Rani datang ke rumah atau ke toko Ibu Desi Hotang ini untuk menyantap kue Natal. Hal ini membuat sistem kekerabatan yang terjalin di toko tersebut bukan hanya dari suku Batak saja, tapi dari suku lain juga, tapi yang sudah langganan dan dekat dengan si pemilik toko. Informan pertama mengatakan bahwa jika dengan suku lain hanya orang yang saya kenal dan sudah langganan yang dapat pengurangan harga, dan jika belanjanya waktu hari perayaan seperti lebaran dapat sirup 2 botol dan kalender 1. Alasannya biar mereka nggak belanja di toko lain. Hal ini menjadi strategi tersendiri dari si pemilik toko untuk mempertahankan pelanggannya tidak berbelanja di toko lain. Hal ini memperkuat dengan pernyataan Ibu Rani, yaitu kalau belanja di tempat lain nanti harganya dibikin tinggi, sehingga kalau sama Ibu Desi Hotang atau pemilik toko ini lebih murah karena sudah lebih kenal dan sudah langganan dari dulu, jadi bisa ditawar murah. Sifat si pemilik toko yang merangkul para pelanggannya seperti keluarga dan memberikan hadiah seperti memberikan sirup dan kalender berhasil membuat para pelanggannya betah belanja di toko tersebut dan malas untuk berpindah ke toko lain. Tersembunyi di balik sistem kekeluargaan yang dibangun, yaitu tidak mudah bagi si pemilik usaha untuk memberikan diskon atau pengurangan harga kepada pelanggannya. Namun hal ini dilakukan oleh pemilik toko di Vinenggolan Fashion, yaitu Ibu Desi Hotang, mengatakan bahwa karena sudah dianggap seperti keluarga, tidak tega memberi harga yang mahal untuk keluarga sendiri. Karena hubungan kekeluargaan ini, sewaktu anak pertama saya menikah, banyak mereka yang datang ke pesta pernikahan anak saya. Sampai kemarin ada yang marah karena tidak diundang pada pesta pernikahan anak saya.
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ibu Desi Hotang, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada unsur untuk mencari keuntungan yang terjadi, dan hal ini murni karena adanya rasa kekeluargaan, di mana Ibu Desi Hotang telah menganggap satu marga atau satu pengumuman marga itu sebagai keluarga sendiri. Sehingga ketika mereka mau memberi sesuatu di toko tersebut, maka Ibu Desi Hotang memberikan harga yang tidak terlalu mahal, bahkan modalnya saja yang diberikan. Karena hubungan kekeluargaan yang dibangun tersebut, ketika ibu anak Desi Hotang menikah, banyak yang datang ke acara pernikahan anak utamanya, dan bahkan sampai ada yang marah karena tidak diundang. Kesimpulan dari hasil mini riset ini yaitu, satu, kekeluargaan adalah sebuah ikatan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Ikatan tersebut dapat berasal dari ikatan keluarga maupun adat seperti satu marga dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran, kebiasaan, dan berfungsi sebagai saksi segenap budaya. Yang kedua, adat pertukaran terjadi antara si pemilik toko dengan pelanggan, yaitu si pemilik toko memberikan harga suatu barang dengan harga yang tidak terlalu tinggi, dan pelanggan tersebut menghadiri pesta pernikahan anak pertama si pemilik toko. Yang ketiga, makna tersembunyi yang terjadi ketika si pemilik toko memberikan harga yang tidak terlalu mahal kepada pelanggan yang sudah dianggap keluarga, yaitu untuk menciptakan hubungan kekeluargaan karena satu marga atau satu pengumuman marga, sehingga si pemilik toko tidak tega memberikan harga yang tinggi karena telah menganggap seperti keluarga sendiri. Yang keempat, jika dilihat dari pendekatan substantif mengenai hubungan kekeluargaan yang terjadi sehingga si pemilik toko tidak berani memberikan harga yang tinggi, maka tidak ada sama sekali motif-motif ekonomi yang mencari keuntungan untuk komersial, hanya saja untuk menciptakan tingkat kekeluargaan di antara mereka. Terima kasih. Sekianlah dari hasil dari mini riset saya ucapkan terima kasih.